Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai orang yang sudah semasa hidupnya meninggalkan sholat selama 1 tahun. Andai kata ahli waris, apakah ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan dengan hartanya? Tidak. Orang yang meninggal dunia, maka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun sholatnya yang tinggal itu tidak diqadha oleh orang yang hidup, tidak digantikan dengan sholat, tidak digantikan dengan apapun. Yang diganti itu puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajar kita kesal kalau misalkan ada orang sebut kita fanatik, padahal hanya bermaksud menyebarkan kebenaran dan bukti kebenaran? Kita menyebarkan kebenaran, lalu orang menuduh kita fanatik. Kita memakai hijab di tengah orang yang tidak mau pakai hijab, kita disuruh fanatik. Kita tidak mau pacaran di tengah komunitas anak muda gaul, dituduh fanatik. Ekstrim, terlalu beragama, macam-macam. Oleh sebab itu maka kenali kebenaran yang menjadi standar itu kebenaran. Kenali bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Sehingga seluruh orang berkata bahwa yang 99 ini 1 meter. Tidak. Ada standar kebenaran. Kalau sudah pegang standar itu, berpeganglah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata kiai, alim ulama, guru, syekh, maka peganglah kebenaran itu. Nanti sampai masanya di akhir zaman, orang-orang beriman itu kalmasi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api, terbakar tangannya. Hari ini anak-anak muda terbakar telinganya, terbakar hatinya, terbakar perasaannya, dituduh fanatik, dituduh ekstrim, dituduh macam-macam. Ini bagian dari jihad. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana bisa ada orang kafir dan Yahudi? Kenapa bisa ada ini? Sedangkan orang pertama di bumi ini kan Nabi Adam alaihissalam. Adam punya anak yang masyhur kita kenal dalam riwayat, Qabil Habil, walaupun banyak anak-anak yang lain. Lalu kemudian setelah itu masa Idris, Adam, Idris, Nuh. Pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang. Lalu kemudian selamatlah 3 anaknya, Sam, Ham, Yafis. Bisa dilihat kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tarikh sejarah. Lalu kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, mulailah umat Nabi Nuh ini rindu kepada Nabi Nuh. Dibuatlah patung. Patung anak cucu Nabi Nuh itu menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, namanya Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Lalu kemudian mereka rindu kepada Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Ini dibuatlah patungnya. Belum acara sembah menyembah, tak ada nyembah. Hanya sekedar rindu saja. Generasi pertama. Generasi kedua mulai meminta. Generasi ketiga mulai menyembah. Inilah awal muncul kekafiran. Begitu ajaran Nabi yang lama itu hilang, datang Nabi yang baru menghidupkan lagi. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akidah la ilaha illallah. Kemudian Nuh Rasulullah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nah, inilah asal usul kekufuran muncul. Lalu Yahudi ini datangnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama, satu lagi nama Yakub adalah Israel. Maka cucu cicit anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Lalu kemudian Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka setiap Yahudi adalah Israel. Setiap Israel adalah Yahudi, tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel. Inilah asal usul keturunan. Wallahu a'lam.
Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apa hukumnya jika punya proyek ini pembangunan rumah ibadah non-muslim? Halalkah upah yang saya terima dari pembangunan tersebut? Dan bagaimana jika saya dapat proyek buat rumah tinggal yang bukan dari Islam? Kita boleh berhubungan interaksi sosial dengan non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam masalah agama, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Dalam masalah hubungan sosial, hubungan masalah proyek, hubungan masalah perumahan, jembatan. Tapi kalau sudah terkait dalam masalah ibadah, fasilitas ibadah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita mencari rezeki ini mau berkah, mau baik, untuk makan, untuk menjadi darah daging. Jangan sampai kita mengambil makanan haram. Berikan pada saudara-saudara kita untuk urusan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya luka di bagian kaki. Luka ini bernanah. Ketika saya sholat, apakah sholat saya sah kalau keluar nanah dari luka tersebut? Maka ini pembahasannya hukum apakah nanah itu najis atau tidak. Oleh sebab itu maka mayoritas jumhur ulama mengatakan ketika kita luka, yang pertama kali keluar adalah darah. Setelah itu muncul cairan yang disebut dengan sodid. Kemudian setelah itu dia menguning menjadi nanah, disebut dengan oih. Maka cairan nanah itu adalah najis. Oleh sebab itu maka dibersihkan, dikeringkan, setelah itu barulah sholat. Anda yang keluar saat sholat sedikit, ma'afu anhu, dimaafkan, diampunkan. Kalau ada ustadz yang mengatakan cairan dan nanah itu tidak najis, maka dia mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Adapun mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa cairan nanah yang keluar itu adalah najis. Kalau terkena ke kain, maka mesti dicuci, dibersihkan. Dalil ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, diharamkan kepada mereka, bagi mereka yang menjijikkan. Maka nanah cairan itu menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang mu'allaf masuk Islam berziarah ke makam keluarganya yang non-muslim? Apa hukum dia ziarah ke makam non-muslim itu? Maka hukum ziarah ke makam non-muslim untuk mengambil iktibar, pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Idza marartum biquburina wa quburikum, apabila kamu melewati kubur kita, kubur orang Islam, wa quburikum, kubur kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu melewatinya, tapi tidak melakukan ritual. Tidak ada ritual ibadah di dalamnya. Wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'buduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu sekedar ziarah mengambil iktibar pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Apa hukumnya mendoakan orang yang tidak seakidah dengan kita ketika masih hidup? Boleh. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita serahkan sama Allah, tak boleh kita doakan. Dalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, setelah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, mengkonsumsi daun ganja dijadikan sayur mayur, apa hukumnya? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan, apapun namanya yang memabukkan, maka dia khamar. Wa kullu muskirin haram, maka setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ganja, sabu-sabu, putau, rohipnol, kecubung, kullu muskirin haram.
haram. Setiap yang memabukkan maka dia haram. Bagaimana kalau sedikit saja? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram. Wallahu a'lam.